Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-32 dengan tema Kabarkan Injil. Surat Paulus kepada jemaat di Roma dimulai dengan salam sebagai sapaan. Salam sebagai hal yang wajar dilakukan ketika kita akan berbicara atau menyampaikan sesuatu secara tertulis kepada orang lain. Dalam bagian firman Tuhan saat ini, kita akan belajar 4 hal awal surat Paulus yang ia sampaikan kepada jemaat di Roma. Yang pertama, isi atau inti dari surat Paulus, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Paulus dengan jelas menjelaskan bahwa Injil atau kabar baik sudah dijanjikan jauh sebelumnya kepada para nabi dan kitab suci, bahwa Yesus Kristus hadir ke dunia menurut daging, diperanakan dari keturunan Daud, menurut Roh Kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, dan ia adalah anak Allah yang Maha Kuasa. Paulus menjelaskan bahwa oleh kasih karunia, ia dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada semua bangsa. Alasannya karena ia dipilih Allah sendiri untuk memperoleh kasih karunia Allah, dan ia merasa mengabarkan Injil adalah keharusan. Yang kedua, saling menguatkan. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Dalam bagian kedua ini, Paulus mengungkapkan isi hatinya untuk bertemu dengan jemaat di Roma. Bukan tanpa alasan, Paulus ingin ke Roma melainkan untuk menguatkan jemaat yang ada di Roma, karena merasa berhutang untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dalam hal ini, Paulus mengingatkan kita akan pentingnya persekutuan bersama-sama orang percaya untuk saling menguatkan ketika kita hidup di tengah-tengah mayoritas orang-orang yang belum percaya. Yang ketiga, Injil adalah kekuatan Allah. Paulus menekankan kembali tentang Injil, kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Paulus menekankan kembali bahwa kasih karunia Allah untuk semua orang. Hal ini ia sampaikan sebagai penguatan kepada mereka yang ada di Roma. Alasan Paulus menyampaikan hal ini, mungkin ada dari antara mereka yang membuat orang-orang non-Yahudi merasa tidak pantas atau tidak layak percaya kepada Yesus. Sehingga dengan tegas Paulus membantah hal itu agar jemaat di sana dikuatkan kembali. Dan yang keempat, penghukuman bagi mereka yang menolak. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-32. Jika 3 bagian di atas Paulus menekankan inti dari suratnya, saling menguatkan, menekankan kembali akan kekuatan Injil. Yang keempat, Paulus menegur dengan keras bagi mereka yang menolak Allah. Injil sudah mereka dengar, tapi mereka mengeraskan hati dan tidak mau percaya. Maka hanya ada penghukuman yang akan didapat bagi mereka yang menolak. Bapak Ibu, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Dan sudahkah kita mengabarkan Injil kepada mereka yang belum percaya? Atau saat ini kita hanya punya status Kristen di KTP? Pilihan ada di tangan kita. Jika kita sudah mengerti kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita pasti akan membagikannya kepada orang sebagai bentuk penginjilan kita kepada mereka yang belum percaya. Kita juga memiliki kerinduan untuk bersekutu agar kita juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan persekutuan bersama orang-orang percaya. Perlu diingat kembali bahwa orang percaya yang sudah mengerti dan memahami hidupnya karena kasih karunia, tetapi tidak mau mengabarkan Injil dan hidup menurut jalannya sendiri, yang akan didapatkannya adalah hukuman. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.